Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan guru les privat di Padang, Sumatera Barat, kita akan menanyakan langsung kepada Kompol Dedi Ardiansyah Putra, Kasat Reskrim Polresta Padang. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Pak Dedi, bisa diceritakan bagaimana kronologi dugaan penculikan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat ini? Ya, kejadiannya itu berawal dari si korban, inisial SR, berangkat dari rumahnya hendak mengajar les privat. Berangkat menggunakan Trans Padang menuju ke daerah bypass di daerah Lubek. Sampai di sana di halte yang bersangkutan turun, kemudian berjalan kaki menuju tempat lesnya tersebut. Tidak berapa jauh yang bersangkutan si korban berjalan, kemudian dihadang oleh seorang laki-laki inisial A menggunakan sebuah mobil dan memaksa si korban untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Dan sempat korban ini masuk ke dalam mobil dan mobil berjalan kurang lebih sekitar 50 meter. Kemudian karena ada teriakan dari korban di dalam mobil, si pelaku panik dan didengar oleh warga, dan warga pun ikut membantu melakukan penghadangan terhadap mobil, sehingga korban berhasil kemudian melarikan diri dari mobil tersebut. Baik, Pak Dedi, pelaku memaksa masuk korban ke dalam mobil. Apakah hingga saat ini pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Pelaku saat ini masih kita lakukan pencarian karena si korban juga baru membuat laporannya di Polsek Lubuk Begalung di Lubek. Sementara kita masih kumpulkan memeriksa keterangan dari korban sendiri Polsek, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dari pemeriksaan si korban sendiri. Sampai sejauh ini kita mendapatkan motif bahwa si korban ini dengan si pelaku ada hubungan pernah hubungan pacar selama kurang lebih 1 tahun, tapi di akhir 2002 kemarin putus. Dan putus ini karena diputuskan oleh si korban, sehingga si pelaku tidak menerima, sehingga terjadilah peristiwa ini, pengancaman dan percobaan penculikan terhadap si korban. Baik, Pak Dedi, tadi Anda menyebut bahwa pelaku ini merupakan mantan kekasih dari korban dengan inisial A. Apakah dari pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi hal ini kepada tempat les privat korban atau kepada keluarga dan juga teman-teman korban? Iya, karena laporan baru kita terima, Mbak, di Polsek. Jadi kita bertindak tadi berdasarkan berita yang viral di media sosial. Kita langsung lakukan penyelidikan, kemudian kita langsung mendatangi korban, dan kemudian korban kita arahkan untuk membuat laporan ataupun pengaduan di Polsek ataupun di Polres. Dan alhamdulillah si korban sore tadi kalau tidak salah sudah membuat laporan di Polsek. Nah, dengan laporan tersebut kita akan lakukan menggali keterangan-keterangan dari saksi maupun mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Kemudian kita akan lakukan upaya penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Baik, berarti dapat dikonfirmasi ya Pak bahwa relasi antara pelaku dan korban ini, pelaku merupakan mantan kekasih dari korban dan motif penculikan hingga saat ini diduga karena motif asmara, begitu Pak? Iya, betul sekali Mbak. Untuk motif ya seperti yang saya jelaskan tadi, motif karena hubungan ditolak dan si pelaku tidak menerima. Dan untuk si pelaku sendiri saat ini sudah dapat kita identifikasi untuk identitasnya, dan kita masih lakukan upaya pencarian kepada si pelaku. Baik, Pak Dedi, tadi dari tangkapan layar CCTV kita melihat bahwa pelaku memaksa masuk korban. Apakah hingga saat ini bagaimana kondisi korban? Apakah korban mengalami luka-luka akibat pemaksaan tersebut? Saat ini kalau melihat fisik dari keterangan penyidik kami di lapangan, untuk si korban tidak ada mengalami luka. Ya mungkin secara psikis ya mungkin agak terganggu karena ya mungkin ya pada saat dilakukan percobaan membawa si korban ini atau percobaan menculikan, mungkin ya kita masih dalamin, ya mungkin ada trauma bagi si korban. Baik,
tidak ada luka fisik sejauh ini, namun ada trauma dari korban. Pak Dedi, ini kita bisa melihat bahwa penculikan memang gagal, namun terjadi pemaksaan oleh pelaku. Pasal-pasal apa saja yang bisa disangkakan kepada pelaku terkait dengan kasus ini? Ya, kita masih mempelajari, kemudian ya mendalami dari keterangan si korban sendiri maupun saksi-saksi, tapi mungkin arah yang akan kita kenakan untuk unsur pasalnya mungkin ancaman kekerasan ya, untuk ancaman 4 tahun penjara. Baik, berarti hingga saat ini kasus akan terus diproses hukum ya Pak, berdasarkan permintaan dari korban? Iya, kita akan proses secara profesional. Baik, terima kasih atas informasinya Kompol Dedi Ardiansyah Putra. Untuk kasus ini kita menyimpulkan bahwa dari jawaban Kompol Dedi Ardiansyah Putra bahwa saat ini pelaku masih dalam pengejaran dan identitas pelaku ini merupakan mantan kekasih dari korban. Terima kasih Pak Dedi, selamat malam. Pemirsa, kita beralih ke informasi